Alladzi an'ama 'alaina fi idhari sayyidil bashar. Assalatu wassalamu ala khairil ahyar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, para pembina dan ofisial yang hebat, hadirin wal hadirat yang kuat, sehat, cermat, dan bermartabat. Syekh An-Nadwi dalam bukunya Marga Khosirul Alam bin Hidotil Muslimin halaman 78 sampai 80 mengilustrasikan saat ini kehidupan umat Islam telah bergeser layaknya kehidupan manusia jahiliyah, ditandai dengan semakin meningkatnya berbagai krisis dan kehancuran dalam berbagai sektor kehidupan. Mari kita saksikan hadirin, bukankah kerusakan alam terjadi di daratan dan di lautan? Munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran, kesesatan dan kegelapan hati yang dipertahankan, peperangan dan perpecahan yang diserukan. Bahkan Al-Quran pedoman kehidupan malah diabaikan dan ditinggalkan. Padahal hadirin, sejarah mencatat 600 tahun Islam memegang masa keemasan dan kejayaan. Berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah dan pengajaran, pusat studi dan pendidikan menjamur gemilang, lahirnya ilmuwan-ilmuwan berorientasi kemajuan, serta karya-karya besar terekspos menjadi acuan dan rujukan. Betul hari. Pertanyaannya hadirin, kemanakah Islam moderat yang berkemajuan? Mengapa ekstremisme justru melabeli Islam masa sekarang? Akankah perperangan dan perpecahan menjadi isu tak berkesudahan? Masih menjadi memori kelam. Islamofobia terjadinya pengambilan boman di Gedung World Trade Center pada 2001 silam. Bom Bali yang merupakan darah 203 korban di tanah Legian. Penembakan dan pemboman di Paris yang berebut 128 korban. 3 gereja di Surabaya menjadi sasaran pemboman. Bahkan munculnya ISIS yang meneror dan serangan mematikan dan mengerikan. Berangkat dari paparan kelam akibat pergeseran dan pemahaman di atas, serta berharap menjadi solusi terhadap serta terwujudnya perdamaian dan kemajuan, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Segala Aspek Kehidupan, dengan landasan normatif Al-Quran surah Sobat ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami semangati, dan hadirat yang kami yang kami cintai. Menurut kajian ilmu balaghah, ayat di atas mengandung uslub hasor yang berupa nama manafiah ila adawatul hasr yang berfungsi untuk membatasi sesuatu. Adapun kata kafatan yang memiliki kedudukan sebagai dari dhamir kaf yang merujuk kepada Nabi Muhammad, maka secara eksplisit ayat ini merupakan deskripsi Allah akan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada golongan makhluk tertentu dengan tujuan tertentu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abi Jamanin dalam tafsirnya Al-Quran Al-Ajib juz 4 halaman 16 mensyarahkan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, yakni zama'atal insi wa ila zama'atal jinni basyiron bil jannati wa nadhiron minan nar walakinna aksarun nasi la ya'lamun annahum mab'usuna wa mujawidun. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh komunitas makhluk dari golongan manusia dan jin, dibingkai oleh etika dan norma agama. Oleh sebab itu, etika komunikasi media sosial adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang kami hormati, secara semantik ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuha, merupakan huruf nida yang dibubuhi ha ditandih. Intinya merupakan seruan sekaligus peringatan kepada insan-insan beriman yang dirangkaikan dengan jumlah syartiyah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu aykifu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi asadaqa huwa am kadzaba. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka diamlah sampai kalian mendapatkan kejelasan tentang benar atau bohongnya berita tersebut. Demikianlah penafsiran Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Niqabas halaman 322. Secara filosofis, ayat ini merupakan landasan metodis bagi kita dalam menghadapi maraknya berita hoax di media sosial, dengan cara bersikap selektif terhadap seluruh informasi yang ada di media sosial. Dengan kata lain, jika kita mendapatkan informasi, hendaknya melakukan check and recheck terhadap kebenaran berita tersebut, dan jangan langsung di-share ke yang lain sebelum terbukti kebenarannya. Selain itu, jika terdapat postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian, tindakan makar, penipuan, dan yang berbau pornografi yang sudah melanggar etika komunikasi dan informasi serta mengabaikan aturan ilahi, maka kita harus tegas menolaknya, sekalipun dengan dalih seni dan kebebasan berekspresi. Betul hadirin. Sebagai bukti, selama triwulan pertama tahun 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 4.250 isu hoax yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2023 yang mencapai 425 isu hoax. Ya